Kayaknya peminat bunga makin berkurang nih. Aduh Tina, pelan-pelan dong naruhnya Tin. Tanaman itu harus diperlakukan dengan baik dan sabar Tin. Aduh Tina, kamu kok ngasih pupuknya banyak begitu sih? Tin, kamu aja kalau makan kebanyakan pasti kekenyangan dan muntah kan? Begitu juga tanaman ini. Kau makin banyak kasih pupuk, nanti dia bisa mati loh. Nggak boleh gitu ya. Kenapa sih, Pak? Aku begini salah, aku begitu salah. Bisa nggak percaya aja? Tin, ini kok stok tanaman janda bolong kita banyak begini ya? Padahal kan kita sekarang sudah tahu, Tin, penjualan stok janda bolong ini udah berkurang. Jadi, besok-besok kamu jangan terlalu banyak stok janda bolong ini, ya? Udah deh, Pak. Bisa nggak sih, Pak, percaya aja? Lagian Bapak itu kan udah tua, udah sakit-sakitan, dan udah jadul juga. Jadi Bapak nggak tahu apa yang lagi tren sekarang. Aku lah yang kerja seharian di sini. Pak Husen! Pak Husen, kita mau balikin bunganya nih! Ya nih, tanamannya nggak bagus nih, udah gitu banyak serangganya lagi. Pada rontok, kotorin rumah aja. Nah, terus apa urusannya sama kita? Kalau misalkan tanaman kalian rusak, itu tandanya kalian yang nggak bisa merawat tanaman kalian sendiri. Bukan kesalahan kita. Heh, Tina, kita ini korban loh! Jangan kan yang bujuk kami, katanya tanamannya pasti bagus. Lah ini mana coba lihat, lihat mana bagusnya! Iya, tanaman korban apa sih? Kalau tanaman kalian tuh pada rusak, mendingan kalian tuh buka di internet ya. Cari tutorial bagaimana cara merawat tanaman dengan benar. Bukan malah yang datang dan marah-marah aja bisanya. Benar-benar dia pegangin! Hah? Gua pasain Udah begini. ya, mohon maaf. Kan mau aku ya. Tina, kamu baik-baik dong sama pelanggannya, kayak gitu. Bu, bener apa kata Tina? Jadi tanaman itu perlu dirawat, Bu. Perhatikan, jangan kayak gini. Alah, kita nggak mau tahu ya. Pokoknya Pak Husen harus ganti rugi ya. Kita ini ngerasa ketipu loh. Baik, Bu. Nanti saya ganti rugi uang Ibu ya. Sebentar Ibu ya. Pak, ngapain sih? Bu, ini ya. Ah, nggak usah. Udah, Tina. Ini Bu saya ganti uang Ibu ya. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Bu. Yaudah nih, gua balikin tuh tanamannya. Tanaman jelek. Pak, Bapak tuh kenapa sih? Lihat deh, kalau Bapak terus berperilaku kayak gitu, pelanggan kita tuh makin melunjak. Tin, ini kan salah satu servis kita ke pelanggan, Tin. Servis? Servis yang baik itu memberikan diskon di awal dan memberikan tutorial bagaimana cara merawat tanaman dengan baik. Bukan malah ngasih duit ke pelanggan ketika mereka bosan sama tanamannya, Pak. Udahlah, Tin. Kok kamu jadi marah-marah begitu sama Bapak sih? Ya gimana nggak kesel coba, Pak? Tadi Bapak protes kalau tanaman kita terlalu banyak tanaman janda bolong. Dan itu akan membuat kita rugi. Tapi yang Bapak lakuin, malah Bapak ngasih uang ke pelanggan. Itu sama aja bikin kita rugi, Pak. Ya udah ya. Kamu sakit hati ya sama omongan Bapak. Kalau gitu, Bapak minta maaf ya, Tin. Ih, bukan itu maksudnya. Harusnya tuh tadi Bapak ngotot aja nggak usah ganti rugi. Kan mereka udah belanja, mereka udah beli. Berarti udah bukan tanggung jawab kita, Pak. Tapi kan Bapak nggak enak sama warga, Tin. Ya nggak enak aja terus. Emang kalau Bapak nggak enak, kita bisa bayar. Kita bisa bayar kuliahnya Neni. Kita bisa dapat duit. Pak Husin, Iya, Bang. Pak Husin, saya kesini mau nagih utang Bapak yang belum lunas. Bang, saya minta maaf, Bang. Saya bisa minta perpanjangan waktu, Bang, karena belakangan ini toko bunga saya lagi sepi. Bapak ini gimana sih? Kirain minta suplai aja, maunya cepet. Kalau gini sih, saya nggak bakalan suplai lagi ke toko ini. Merugiin aja. Tuh Bapak lihat kan, Pak? Sekarang kita dikejar-kejar sama pemasok, udah kayak dikejar-kejar sama rentenir. Astagfirullahaladzim. Bu Yayan, Bu Iput sama Dani udah tahu belum ada kehebohan di toko tanamannya Pak Husin? Kejadian heboh naon yang Maya? Itu Bu Iput, warga rame-rame pada datengin tokonya Pak Husen, pada ngebalikin tanaman yang dibeli di situ. Katanya sih tanamannya pada rontok, terus ada apanya tuh, ulet apa-apa gitu. Hah? Ah, terus gimana? Terus Pak Husin juga ya mau nggak mau ya balikin duitnya. Gue bingung ya mau warkam sih.
Mungkin ari, mungkin kemari, mungkin kisru aja kelakuannya. Secara orang beli kembang itu udah dibeli, dibawa pulang, tanggung jawab yang belilah. Kudu dirawat, begono. Lah ini ngapa jadi pakai dipulangin? Iya bener. Kamu teh bener pisan atuh Yen. Mereka teh kalau males eta ngurusin gitunya, males nyiramin. Mendingan ke eta we meuli eta tanaman hias gitu biar nggak perlu ngelawat. Kasian banget Pak Husin, padahal kan bisa aja dia nolak. Tapi enggak, tetap dibalikin sama Pak Husin. Iya. Baik Ya banget Allah. Pak Husin tuh. Jelas bener ya nasibnya Pak Usin ya. Kenapa situasi di toko ini makin sulit ya? Coba aja ada Neni di rumah. Pasti aku bisa lebih lega karena bisa tukar pikiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neni, Pak, apa kabar? Aku pulang. baru aja bapak ngebatin kamu. Maaf ya Pak, aku sengaja nggak bilang kalau misalnya aku mau balik. Ya, biar surprise. Nggak apa-apa. Tapi kenapa kamu pulang? Aku tuh kebetulan kuliah lagi libur Pak. Terus aku dengar-dengar katanya kabarnya Bapak lagi sakit, lagi nggak enak badan. Makanya aku kepikiran deh. Jadi ya, mumpung libur, aku pengen bantuin Bapak dan ya sekalian pulang. Alhamdulillah. Berarti Allah mendengar doa bapak. Kebetulan bapak pengen banyak diskusi sama kamu, Nen. Alhamdulillah, selama Neni di sini, aku pasti bisa lebih tenang dibanding Tina yang gak sabaran dan suka asal kalau urusan tanaman. Pak, Enggak, kok Bapak malah bengong? enggak apa-apa, Nen. Ayo udah, kita masuk dulu, temenin bapak makan siang. Yuk, ayo. Ayo, bawain ya. Ya, makasih Pak. Neni, Kak. Apa kabar? Mbak seneng deh, akhirnya kamu ingat rumah. Itu artinya kerjaan di toko bisa Mbak bagi ke kamu. Kan selama ini cuma Mbak yang handle sendiri. Kamu kuliah sambil santai-santai. Ya, aku cobain aja jadi mahasiswa, mana bisa santai sih Kak. Boro-boro bisa kuliah. Uang Bapak kan cuma habis buat biayain kamu. Pokoknya mulai sekarang kan aku udah di sini. Aku bakal bantuin kalian buat jualan. Makan yuk. Ya, ayo Pak. Padahal kan aku sengaja suruh dia pulang buat aku suruh-suruh. Pokoknya ya Neni ya, aku nggak mau tahu kamu tuh harus pulang, ya. Kak, tapi aku tuh rencananya mau ambil semester pendek. Alah, kamu tuh masih mau ngambil semester pendek. Udah untung kamu tuh dibayarin kuliah sama bapak, ya. Asal kamu tahu ini ya. Sekarang itu, usaha bapak itu udah mau bangkrut. Di toko tuh juga malah sepi. Terus kamu mau ngambil semester pendek, beban bapak untuk bayar kuliah kamu tuh juga nggak dikit. Ini kakak nggak bohong kan soal bapak? Makanya, kamu tuh pulang ya, supaya kamu tahu keadaan keluarga tuh kayak apa. Dan harusnya saat ini itu, kamu tuh balas budi sama bapak. Bantu-bantu di sini. Supaya ilmu kuliah kamu tuh juga kepake kan. Ya udahlah kalau misalkan kamu emang nggak peduli sama keluarga, kamu nggak sayang sama bapak, terserah. Kamu tuh emang egois. Kamu dikasih tahu soal keadaan keluarga seperti apa, malah kamu mengambil semester pendek. Harusnya kamu tuh cuti. Kita lihat aja anak super perfect itu. Jamin pasti pulang. Dek, setelah kakak ceki-ceki ya, kayaknya para pelanggan tuh rada mager deh kalau misalkan mereka mau belanja dan datang ke toko. Jadi, kita harus jemput bola. Maksudnya mulai sekarang kita harus jualan pakai gerobak ini? Udah keberatan kan? Enggak dong Kak, ini malah menurut aku ide bagus sih. Serahin aja semuanya ke aku. Sama satu lagi. Ini bahan buat kamu jualan. Kak, ini maksudnya apa ya? Jadi maksudnya yang beli tanaman janda bolong dia bakal dapat hoki. Ini valid atau enggak Kak? Beli janda bolong itu goalnya.
Sisanya yang kecil-kecil kayak gini kita kasih aja gratis untuk pancingan. Jadi anggap aja kita tuh ngajakin warga untuk go green. Jadi di rumah mereka tuh ada yang hijau-hijau gitu. Sama kamu juga bilang sama mereka kalau janda bolong itu hoki. Ya. Nggak, Kak, aku nggak mau yang nipu warga dengan berita-berita nggak valid kayak gini. Aku nggak mau nipu. Udah deh. Kamu nggak usah sok paling terpelajar ya. Kamu sampai sekarang bisa hidup enak karena dari usaha kita ini. Jadi udah deh nurut aja. Satu lagi ya. Bapak itu masih punya utang sama pemasok. Jadi kamu harus bantu bayarin utang itu dengan cara kayak gini. Ya udah cepetan. Ayo. Buruan. Iya, Kak. Aku jalan ya, Kak. Tanaman hias. Pak, Bu, tanaman hiasnya. Kami lagi ada promo kebetulan. Nih, ada tanaman gratis, boleh dibawa. Makasih ya. Sama-sama. Tanaman hias. Ini lagi balik kampung. Bang, iya lagi balik kampung. Lu sekarang kekitiran kampung bawaan puun begono. Jadi ini teh bunga yang dipromosiin etanya non teh gratis gitu sama seperti yang di sini. Iya, ini kebetulan kami lagi ada promo, terus lagi sengaja bagi-bagi ini yang pot-pot kecil ini buat warga cuma-cuma. Ya, sekalian biar kampung kita go green. Ini nih beneran tanaman janda bolong, tanaman pembawa hoki. Sebenarnya kalau masalah hoki kan balik ke manusianya ya, percaya apa enggak. Cuman ya dengan adanya udara sehat dari tanaman ini kan itu udah hoki nggak sih? Iya bener juga. Kalau gitu ya, gua ambil dulu gratisannya. Kalau perkara beli, ntar gua datang aja ke tempat dulu. Begono sekalian gua lihat-lihat tanaman yang lain. Ya, Dipilih. Boleh. Santai. Gue juga mau nih. Hijau, putih, ambil warnanya. dulu ya. Nanti masalah beli, siapa tahu kan habis ini gue bisa hokinya bertambah-tambah. Yang mana yang gratis? Ini boleh. Ini Oh ini cakep. nanti di toko juga kebetulan lagi ada promo. Jam 5 sore kalian bisa datang. Nanti kalian bisa pilih-pilih tanamannya sesuai apa yang kalian mau. Harganya juga bisa nyesuaiin. Ya Nen, makasih banyak. Ayo banget ya. Warna ungu kedemenan Kok itu nggak ada warna? Alhamdulillah. Ini tanaman yang terakhir, Kak. Ya, makasih banyak ya, Nenek. Sama-sama. Nah, kalau kayak gini kan jadi kelihatan asri. Aduh, ya ampun, nah bagus deh. Kenapa nggak dari dulu? Coba ya ditaruh tanaman-tanaman kayak gini. Makasih ya kalau udah mau beli tanaman di tempat aku. Iya, sama-sama. Lagian kan kalau ada banyak tanaman juga bawaannya hati jadi adem, ya nggak sih? Sini. Makasih. Ini aku kagum banget sama kamu. Karena kamu sambil kuliah, terus kamu sambil kerja keras juga. Terus juga kamu nggak malu buat dorong-dorong gerobak ya? Enggak lah kalau malu. Lagian kan ini kerjaannya juga halal. Dan emang ini usahanya bapak aku. Aku bisa kuliah juga karena usaha ini. Nanti aku sekalian mau ke toko tanaman kamu lagi ya. Kayaknya kalau tanaman ditaruh di dalam ruangan itu kayak lucu banget gak sih? Boleh banget. Oke, Ri, ntar temenin aku ya. Iya, Mai. bantuin Dani. Lu mah laki doang kataannya bagaimana sih? Langsung lihat. Assalamualaikum. Silakan Bu Yeyen, Mas Dani, Bu ikut. Silakan aja. Ya Allah. Iya. Silakan lihat dulu. Itu dia, pan tadi kita ketemu Neni, dia kate di mari lagi banyak promonya Bugono. Benar. Jadi kita mau lihat-lihat dulu ya. Iya, silakan lihat. Seger, pilih aja. Ini bagus teman. Trompet apapun. Ya, Mbak. Saya mau beli janda bolong. Ada nggak yang besar ya, Pak? Ada, Mbak. Silakan mau lihat dulu. Harganya berapa ya? Ada yang di bawah 10 juta kan? 10 juta? Itu salah ya? Mahal amat tuh janda. Kan sekarang lagi viral, banyak yang cari. Soalnya selain bawa hoki, kalau tanamannya bagus bisa dijual ke kolektor tingkat tinggi, Pak.
Kenapa saya baru tahu ya? Kalau tahu begitu mah bisa untung banyak dong. Ya aduh, saya tahunya cuma bayam sama kangkung doang. Kalau udah dimasak ya udah sebegitu, kagak naik-naik harganya. Dasar kang seupai lu. Ya udah, kalau begitu Pak Husen saya mau dong jabolnya. Ya. Iput oge hayang atunya bunga nate anu laleutik kene yang masih kecil-kecil gitunya. Siapa tahu nanti kalau udah besar jualan nanti jadi mahal. Kalau gitu gue juga mau dah. Nanti saya bantu kamu cari yang paling bagus dan paling sehat. Oke. Ini yang paling bagus dan paling sehat. Harganya murah kok. 5 juta aja. 4 juta ya? Langsung saya transfer nih. Ya udah, 4 juta ya. Oke. Buat beli janda bolongin. Langsung ditransfer. Uang makan Biar gua saya isi ya. aja sebulan 3 juta. Kita mana kuat beli begonuan. Sudah ya? Terima kasih. Saya antar ke mobil ya, Bu. Oh iya, baik. Ya. Bisa tuh ya 300.000 ikut dengan boga 300.000. Aku baru tahu ternyata beneran ya tanamannya bisa dijual dengan harga semahal itu. Makanya kamu percaya dong sama kakak.